Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Adinda Aswianiar, NIM 2108 1030 12 14 dari kelas Analisis Keuangan E. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis kinerja keuangan PT Bukit Asam, yaitu analisis return investasi dan profitabilitas periode tahun 2016 sampai 2020. PTBA itu sendiri merupakan perusahaan dengan sektor energi dan subsektor produksi dan distribusi batubara. Analisis return investasi dan profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mendorong adanya interaksi dari para investor. Selain itu, pengembalian investasi juga bisa diartikan sebagai imbalan atas adanya keberanian dalam menanggung setiap resiko dari investasi yang akan dilakukan. Sedangkan rasio profitabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur kapasitas pendapatan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat seberapa besar pertumbuhan, keberhasilan, dan sebagai alat kontrol bagi perusahaan. Tujuan utama investasi itu sendiri adalah untuk mendapatkan return optimal dengan resiko yang rendah. Selanjutnya terdapat return on operating asset. Dapat dilihat pada tabel RNOA pada PT Bukit Asam, tahun tertinggi adalah tahun 2019 mencapai 2,12% dan terendah tahun 2018 sebesar 0,10%. Penurunan ini disebabkan penurunan pada penerimaan pelanggan dan kenaikan pada pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Peningkatan RNOA menandakan bahwa suatu perusahaan mendapatkan banyak keuntungan dari aset operasinya. Next adalah Return on Capital Employed atau ROCE. Dengan rumus laba neto ditambah dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa dikali 100%. Dapat dilihat pada PTBA sendiri mencapai titik tertinggi yaitu tahun 2018 sebesar 5,6% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 1,2%. Penurunan pada tahun 2019 disebabkan karena laba bersih dari PT Bukit Asam merosot 20,5% dari periode tahun sebelumnya karena terjadi tekanan kinerja perusahaan. Selanjutnya terdapat gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Semakin besar gross profit margin, maka semakin baik kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan. Selama 5 tahun terakhir, PTBA mencapai GPM sebesar 35,33%, artinya dalam kondisi baik karena nilainya di atas standar industri yaitu 30%. Kemudian ada net profit margin. PT Bukit Asam memiliki net profit selama 5 tahun terakhir sebesar 19%. Sedangkan standar industri terkait net profit margin adalah 20%. Artinya, perusahaan kurang mampu mendapatkan laba bersih yang baik dari penjualan perseroan. Lalu terdapat analisis return on equity. TBA hanya mempunyai ROE sebesar 27,43%. yang dimana di bawah nilai standar sebesar 40%. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin melemah dan peningkatan tersebut masih kurang efisien jika dinilai dengan penggunaan modal sendiri yang telah dimiliki oleh perusahaan. Terakhir, analisis return on investment. Semakin kecil rasio ini, maka semakin kurang baik. Demikian juga sebaliknya, dengan rata-rata 5 tahun terakhir yaitu 17,76%. Artinya, ROI PT Bukit Asam cukup baik karena nilainya di atas 5%. Kesimpulan dari analisis keuangan ini, PT Bukit Asam masih dikatakan baik dan akan terus berkembang untuk dijadikan investasi jangka panjang di masa depan. Dikarenakan kinerja keuangan cemerlang, terlihat dari pendapatan perseroan periode ini meningkat 105,4% menjadi 8,2 triliun rupiah sejalan dengan estimasi perusahaan. Pertumbuhan pendapatan di kuartal 1 tahun 2022 didorong oleh harga jual rata-rata yang lebih tinggi bersamaan dengan peningkatan volume penjualan sebesar 7 juta ton. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.